Iya, bagus sekali ya. Jadi tombol luka ini yang selalu menjadi pemicu ya kalau kita lihat di dalam banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita semua itu mempunyai biasa kalau secara umum itu dibilang push button ya. Jadi buttonnya itu tombolnya itu kepencet. Nah, biasanya sangat reaktif. Nah, saya coba kasih keluar dulu di PowerPoint ini ya. Jadi sebenarnya gini, tombol luka pemicu utama itu adalah menjadi apa perselisihan ya. Jadi tombol luka kita itu menjadi pemicu utama perselisihan, pertengkaran, keributan, dan prahara keluarga ini terjadinya sampai perpisahan maupun cerai. Nah, ini yang malam hari ini kita akan coba sama-sama diskusikan dan kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita masing-masing waspadai. Karena sebenarnya kadang-kala masalah kecil, tetapi karena kita tidak waspadai tombol luka itu, akhirnya akibatnya kadang-kala sulit kita bayangkan dan sangat merusak ya, merusak persahabatan kita, merusak keluarga kita, merusak teman kerja, teman pelayanan, teman di organisasi ya. Jadi banyak efek-efek yang akan timbul kalau kita tidak hati-hati. Baik, kita lihat ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan kita 2 minggu sebelumnya itu kita bicara mengenai jiwa yang terluka dan ketakutan. Kemudian kita juga lihat bahwa itu menjadi pembunuh ya hubungan dalam keluarga. Nah, malam hari ini kita masuk lebih rinci kembali. Nah, apa yang penyebab utamanya itu yang sebenarnya juga kita sudah bicarakan sebagian secara permukaan. Nah, hari ini kita akan lebih detail lihat ya. Jadi, pembunuh hubungan keluarga itu sebenarnya kita tahu ada tombol luka yang ditekan. Push button-nya tertekan, akhirnya muncullah nyanyian lagu lama bergema kembali. Kita bertengkar lagi seperti biasanya, yang saya biasa katakan, dancing in the dark dimulai. Nah, sebenarnya yang harus kita perlu waspada itu adalah tombol luka kita, tombol luka Anda. Kita semua punya tombol luka. Yang saya katakan, cuma ada yang ringan, ya sedang-sedang, ada yang berat. Nah, inilah semua yang membuat menjadi pemicu dalam perselisihan, keributan, perpisahan, sampai perceraian. Nah, jadi kita harus hati-hati sekali karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ya saya akan bacakan ya. Saya pernah juga ungkapkan ini, pemazmur berkata gini, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Nanti coba ulang-ulangi dengarkan ini firman ya. Jadi ada yang apa? Karena sakit hati itu yang kita tidak kadang-kala sadari, meranalah jiwa dan tubuhku. Nah, ini saya sudah pernah jelaskan, jadi kita cepat aja. Oke, kita sekarang lihat yang masuk. Ya, kenapa sampai ini sangat penting untuk kita bicarakan malam hari ini ya. Kurang lebih itu Sismelda, karena itu kalau kita tidak waspadai, itu akan menjadi pemicu yang sangat-sangat merusak. Baik, Coach. Jadi tombol luka ini bisa jadi pemicu yang akan sangat merusak baik hubungan kita dengan keluarga dan mungkin dengan orang lain gitu ya, Coach ya. Nah, Coach, pertanyaannya bagaimana proses kerjanya nih, Coach? Bagaimana tombol luka itu bisa menjadi begitu berbahaya seperti itu, Coach? Dan apa sih sebenarnya tombol luka itu, Coach? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi, Coach. Jadi ya, berarti mengapa bisa menjadi pemicu begitu ya? Oke. Nah, kita lihat kenapa bisa menjadi pemicu. Ini yang perlu kita waspadai hati-hati sekali. Kenapa kalau kita biarkan itu benar-benar sangat-sangat merusak ya. Nah, kita lihat bahwa kenapa bisa menjadi pemicu. Pertama, ketika push button itu ditekan atau kena tekan ya, itu apa yang terjadi? Pribadiku tersinggung. Nah, saya pakai kata ini, pribadiku tersinggung. Jadi ketika kita punya push button, ada yang orang lain tidak sengaja menyinggungnya atau menekannya, itu pribadiku yang tersinggung. Jadi boleh dikatakan ego yang saya 2 minggu lalu katakan ada hubungannya dengan ego kita, pribadiku tersinggung. Atau dengan kata lain, kena disinggung. Ya, jadi saya kena disinggung. Tanpa kita persiapan baik ya, jadi kita itu ada luka-luka semua di dalam pribadi lepas pribadi kita. Jadi begitu ada seseorang menyinggung atau menyentuh, sebenarnya itu dia menyentuh,
ya, kemudian kita tersinggung, pribadi kita tersinggung, dan kita kena disinggung. Dan umumnya itu terjadinya spontan, perhatikan ya, umumnya kejadian itu spontan dan kita tidak siap. Nah, ini masalahnya. Jadi spontan-spontan itu yang terjadi dan kita tidak siap. Nah, saya kasih contoh kurang lebih begini. Ya, hati yang terluka ketakutan itu tiba-tiba ada kata-katanya. Jadi saya kadang-kala tanya, kenapa kamu tadi kok marah-marah sama dia? Itu kata-katanya loh. Loh, kenapa kata-katanya? Ya, karena gini-gini. Jadi ketika kita perhatikan kata-katanya itu sebenarnya biasa saja. Ya, tapi karena dia mendengar, yang mendengar itu kena lukanya, kena push button-nya dia, jadi dia merasa disinggung, tersinggung dia. Kata-katanya loh, apalagi itu nadanya loh. Biasa saya dengar, nadanya loh. Kata-katanya biasa saja, tapi nadanya loh itu, Pak. Tinggi sekali, dan kadang-kala kayaknya agak marah nadanya. Padahal kalau kita lihat ucapannya itu mungkin nggak ada apa-apanya. Jadi bisa kata-katanya yang menyerang dia, nadanya juga bisa menyerang dia. Nah, kemudian apa lagi? Sikapnya. Ya, sikapnya itu loh. Jadi kadang-kala kita mungkin dari jauh mengamati ya, dua orang itu berbicara kok tiba-tiba agak mulai naik tinggi nadanya, mulai berdebat ya, mulai saling gimana loh. Kita perhatikan ternyata dari jauh mungkin kita tidak dengar kata-katanya, tapi kita bisa lihat sikapnya atau mungkin kita juga dengar nadanya, kata-katanya. Kemudian apa lagi? Gayanya loh. Itu gayanya menjengkelkan saya, Pak. Suami saya itu begini gayanya selalu kalau bicara sama saya. Istri saya itu begitu. Dia itu kata-katanya, Pak. Kalau sama orang lain itu halus-halus. Kata-katanya dia pakai gini loh. Nadanya, sikapnya. Ya. Jadi kadangkala banyak hal-hal itu kadangkala kita tidak siap. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang saat ini sudah ada di Zoom ini, coba cek diri kita ya. Apa yang kadangkala membuat kita tiba-tiba itu merasa nggak nyaman dan kemudian kita ingin juga menyikapinya atau membalasnya dengan sesuatu. Kayaknya menyinggung saya ini, kayaknya gimana ya, khususnya di dalam keluarga yang bahkan orang yang mungkin dekat dengan kita, khususnya suami istri atau antara anak dan orang tua, ya kemungkinan ada. Coba pikirin baik-baik. Nanti saya rindu bahwa kita malam hari ini coba introspeksi diri kita. Kadang-kala kita pikir itu orang lain. Padahal kita juga sering kena hal-hal yang begini. Kadang-kala kita bertengkar dengan orang dekat kita tanpa kita sadari cuma karena mungkin kata-katanya pas kita tidak siap. Jadi dia kata-katanya itu tiba-tiba meninggi atau nadanya, sikapnya atau gimana. Saya juga pernah sering alami ketika saya tidak siap tiba-tiba orang dekat saya bertanya, "Kenapa bisa begini?" Loh, maksudmu gimana? Tapi karena kata-katanya tinggi tiba-tiba saya merasa saya juga menyerang. Tiba-tiba kata-kata saya itu mungkin kalau kata-katanya biasa saya mungkin bilang, "Oh, maksudmu gimana?" Tapi karena kata-katanya tinggi, mungkin nada saya juga begini, "Loh, maksudmu apa sih?" Ah, bisa begitu kan? Seakan-akan menantang gitu loh. "Loh, maksudmu apa? Maunya apa?" Bisa kita begitu. Tapi kalau kita itu perhalus kata-katanya, "Maksudmu apa ya? Terus kira-kira maumu apa?" Kan beda ya. Jadi kalau kita, jadi nada itu bisa kita rasakan itu menyerang dan kita ketika diserang begitu, otomatis kita akan menyerang juga. Ya. Nah, biasanya itu saya lihat pertengkaran di dalam keluarga, baik kadang-kala waktu saya tanpa sadar konseling dua orang ya. Biasanya saya sama istri konseling dua orang suami istri, ketika mereka berbicara itu bisa tiba-tiba ribut di antara mereka dan saya bisa lihat karena nadanya mereka. Suaminya, "Ini loh istriku, Pak. Begini begini." Terus istrinya bilang, "Loh, memangnya Bapak bersikap gimana?" Ya, jadi tiba-tiba bisa ribut di hadapan kita. Nah, itu loh Pak lihat ya, gaya gini bicaranya. Kalau di rumah itu lebih tinggi lagi, lebih kasar lagi. Jadi kadang-kadang dia cuma bertanya, tapi nadanya tuh seakan saya ini punya apa utang sama dia, seakan saya ini udah salah sama dia. Jadi hati-hati sekali. Coba kita perhatikan nanti. Nah, saya rindu teman-teman coba melihat sikap-sikap kita. Apa sih sebenarnya pemicu-pemicu di antara kita sesama, di antara suami istri, di antara saudara, di antara keluarga, di antara teman baik, teman sepelayanan, ya. Nah, biasanya kita itu kalau udah terbiasa, jadi menjadi kebiasaan juga menjadi dancing. Jadi apa ya? Itu diulang-ulang semua karena udah terbiasa. Ini gayanya begini nih, dia pasti melawan dengan gaya begini lagi. Nah, itu yang saya bilang dancing in the dark. Ya, gayanya, kemudian apa? Mukanya itu loh.
Jadi kadang-kadang suami istri awalnya itu kan saling mencintai ya, tapi karena sering bertengkar, mukanya pun dia nggak mau lihat, mukanya itu loh menjengkelkan saya nggak mau tinggal sama dia lagi, sampai ada yang berkata demikian. Nah, di sini nih kita harus hati-hati, karena ternyata banyak yang bisa kita waspadai, itu tidak perlu terjadi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya bilang tadi kan, ketika push button itu tertekan, maka apa yang terjadi? Pribadiku tersinggung, kena singgung. Karena tadi tuh kata-katanya, gayanya, ya nadanya, raut mukanya, apa segala macam. Dan umumnya terjadi spontan dan kita tidak siap yang menerimanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita kaget, pasti kaget. Dan kemudian marah. Ini pasti reaksinya umumnya orang yang saya perhatikan, kaget dan marah. Kemudian apa yang terjadi dia lakukan? Dia akan membela diri atau membalas. Jadi dia akan defense. Loh, aku nggak gitu. Kamu gini-gini gimana? Kemudian dia akan balas dengan kata-kata juga yang menyakitkan. Apalagi kalau itu saling kenal ya, udah tahu punya jurus-jurus apa, gue punya jurus apa, lu punya jurus apa. Nah, ini yang sering-sering terjadi, kita harus hati-hati. Nah, sebelum kita lanjut lebih lebih jauh ke berikutnya, saya rindu coba kita introspeksi yang ada saat ini. Apa kira-kira yang sering-sering terjadi dalam kehidupan kita sehingga sampai kita tidak bisa menguasai diri dengan baiknya? Kenapa bisa terjadi hal demikian? Ya, mungkin oke, saya stop dulu di sini ya. Mungkin si Smelda ini yang menjadi penyebab-penyebabnya mengapa bisa menjadi pemicu dalam kehidupan kita ya. Iya benar, Coach. Saya juga ada tuh, Coach, kata-kata tuh, Coach. Soalnya dulu kalau misalnya kita minta sesuatu sama mama, atau misalnya kita mau minta izin apa sama mama, terus habis mama bilang, terserah atau sakarepmu, gitu kan. Jadi kita udah ngelihatnya kok terserah atau sakarepmu itu sesuatu yang, oh mama nggak suka, gitu loh. Atau mama nggak ngasih izin. Jadi kita tahu kadang-kadang sakarepmu itu artinya marah, atau terserah itu artinya marah. Nah, itu kebawa sampai sekarang, Coach. Jadi kami sama adik-adik tuh kalau misalnya adik saya mau kemana, terus kemudian saya bilang terserah, jadi dia merasa saya marah gitu. Saya pun demikian, kalau ketemu orang terus habis itu dijawabnya terserah, oh dia marah atau dia nggak suka gitu loh. Jadi seakan-akan kok terserah gitu loh. Padahal terserah tuh maksudnya ya maksudnya yang mana menurutmu baik gitu. Jadi kata-kata tuh bener-bener ya ada efeknya gitu, Coach. Maksudnya kayak ketekan tombol lukanya jadinya. Wah, ini ya hal baru juga. Jadi kadang-kala mungkin nadanya tidak anu ya, tidak berubah atau apa, tapi karena kata-kata itu pernah melukai kita, jadi seakan terserah itu seakan kita dicuekin, diacukan ya, begitu rasanya ya. Padahal Betul, sebenarnya Coach. orang itu mungkin bilang ya, mau kamu gimana ya, itu hakmu sebenarnya gitu kan. Sebenarnya fine-fine aja. Tapi mungkin karena kata itu pernah melukai kita juga. Ini hal baru juga. Jadi seakan terserah itu menyerang saya ya. Seakan dia nggak mau peduli lagi, seakan gua apa mungkin seperti tadi Menda pikir mungkin orang itu marah sama saya, kok bilang terserah, ya apa yang bahasa Jawa itu sakarakmu dewe ya, Sakarepmu. sakarakmu dewe, iya. Jadi ini memang kita harus hati-hati sekali ya. Di Oke, kolom very chat juga good. ada respon nih, Coach. Ada yang nadanya, Coach. Kadang-kadang mungkin nadanya agak tinggi ya. Mungkin kata-katanya biasa sebenarnya, cuman nadanya tinggi itu Dan aja udah langsung, dinaikkan ya. iya, apa namanya, udah langsung buat kita kayak terpancing untuk bales ya. Ada juga yang ketik di kolom chat nih, Coach. Merasa diserang terus sampai tersudut hingga terpaksa menggigit, Coach. Ya, betul. Ada orang gitu. Dia kadang-kala dia juga mengalah diam-diam, tapi karena diserang terus, tersudut dia balas menggigit. Nah, ini kita harus hati-hati sekali. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita waspadai sebenarnya. Ya, kita harus hati-hati sekali dengan push button itu, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Oke, jadi bisa tangkap ya teman-teman semua. Jadi kita harus waspadai, hati-hati sekali dengan hal itu. Nah, saya sebelum kita lanjut, saya mau saya bagikan dulu ya. Sebenarnya apa sih itu tombol luka ya? Sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu apa itu sebenarnya tombol luka. Jadi saya jadi teringat nih, apa itu sebenarnya tombol luka? Nah, coba kita lihat ya. Udah keluar ya. Apa itu sebenarnya tombol luka? Jadi tombol luka itu sebenarnya begini. Ya, waspadalah setiap kita ada push button. Ini saya mau ingatkan dulu ya. Jadi setiap kita ada push button. Ya mungkin bukan karena luka, tapi kata-kata itu pernah kita tidak suka dengar.
Ya seperti tadi yang Melda katakannya. Mungkin ada gaya-gaya yang kita tidak sukai dan kita ketemu lagi gaya begitu dan kita pasti bereaksi agak negatif. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa itu luka sebenarnya? Ini yang sebenarnya yang umum ya, yang saya teliti, selidiki. Itu sebenarnya tombol luka itu kenapa? Karena ego saya dilukai. Ego saya yang kena. Jadi saya tersinggung karena ego saya merasa dilukai. Apalagi, ya, perasaan saya terganggu. Ya, jadi perasaan saya ini terganggu dengan gayanya dia, nadanya dia, kata-katanya dia, raut mukanya, mungkin bahasa tubuhnya gitu loh. Atau mungkin tangannya ada yang nunjuk atau apa gimana ya. Atau gimana, itu perasaan saya terganggu gitu loh. Kemudian apalagi, kehormatan saya kelihatannya dia sepelekan. Padahal saya ini sumpama suka dihormati, punya disepelekan. Nah itu push-push button yang kadang-kala kita harus hati-hati sekali. Kemudian apalagi harga diri saya ternyata direndahkan sama dia. Jadi saya merasa, kok kamu itu apa ya? Saya ini orang gimana-gimana. Dia merasa dirinya begitu. Tapi karena gaya orang yang berbicara sama dia itu, loh lu gak tahu siapa saya. gitu loh. Nah makanya kita kadang-kala, baru-baru ini kan ada di apa ya, di jalan raya orang bertengkar, dipukul atau apa. Karena mungkin gaya tersinggung dia, hanya dia turun mukul orang atau gimana ya. Atau dia nyalip orang, atau dia hong orang. Jadi kita harus selalu hati-hati. Mungkin kita luka-luka lama itu tidak terlalu, tetapi ada yang kadang-kala kita tidak terlalu sukai. Ego saya atau perasaan saya terganggu, kehormatan saya disepelekan. Akhirnya apa? Kita benci. Kita benci reaksi orang itu. Gaya bicaranya, ya nadanya, bahasa tubuhnya, raut mukanya, perkataannya, kita pasti nggak suka sekali. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita ya, kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Nah, ini masalahnya. Jadi begitu ada mulai rasa tidak suka, itu kan berarti agak apa ya, kesal atau apa, benci, intinya pasti benci lah ya. Nah, kemudian akan timbul apa? Tengkar. Nah, ini yang masalah pemicunya. Akhirnya kita bertengkar, kemudian apa yang terjadi? Itu akan menghancurkan hubungan. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa di belakangnya dari semua itu adalah hubungan yang dihancurkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena menganggap hal itu menyerang pribadiku. Ini persoalan utama yang saya lihat yang paling inti, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Jadi apapun yang terjadi di luar, macam-macam model-modelnya itu, intinya adalah menyerang pribadiku. Ya, saya tersinggung, egoku, nilaiku, harga diriku, kehormatanku, semua mengenai pribadiku, about myself. My personal. Jadi itu saya menganggap hal itu menyerang pribadiku. Itulah masalah utama. Nah, nanti bagaimana kita supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang demikian ini. Karena itu ada apa ya? Perlawanan yang tanpa kita sadari, karena itu menganggap dia menyerang secara pribadi, aku harus juga bertahan gitu. Yaitu mungkin yang saya bisa bagikan kepada kita semua, sebenarnya apa itu push button, tombol luka itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menolong kita, Sis Melda dan Brosio dan semua teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih Coach Sardi. Coach, tadi kan disampaikan bahwa itu merusak hubungan. Nah, kadang kita bisa taunya cuman, oh kalau hubungan kita rusak dengan sesama. Tapi apakah ada hubungan-hubungan lain yang rusak ya, Coach? Atau boleh dijelaskan hubungan-hubungan apa saja yang rusak, Coach? Akibatnya. Ya, nah ini yang harus kita waspadai. Ternyata saya dapati ya, kemudian saya juga coba cari banyak buku dan ternyata apa yang kita lihat ya. Nah, ini yang perlu kita benar-benar perhatikan pada malam hari ini ya. Jadi semua masalah yang timbul pada akhirnya boleh disimpulkan begini, menghancurkan hubungan. Sebenarnya ini intinya. Nah, perhatikan ya, semua pertengkaran itu pasti hubungan yang hancur toh. Baik suami istri bertengkar, akhirnya hubungannya sebagai suami istri hancur, pecah, pisah. Kita teman baik, akhirnya hubungan kita terkontaminasi, menjadi rusak, tidak harmonis lagi. Hubungan dengan sesama semua. Jadi hubungan di kantor, di pelayanan, di keluarga, apakah itu suami istri, apakah dengan saudara, dengan sepupu, dengan orang tua, itu intinya paling akhir yang dihancurkan adalah hubungan. Kenapa kita sampai di sini? Karena ini memang adalah target menghancurkan umat manusia. Manusia itu harus didesainnya, blueprint-nya itu adalah hubungan sesama.
Manusia itu tidak mungkin hidup sendirian. You cannot live alone, pasti. Makanya kan alone itu pasti lonely ya, kesepian. Dan orang tidak ada yang mau kesepian. Nah, biasanya yang dihancurkan di hubungan. Nah, kita juga perlu berhubungan sesama. Kita hidup manusia ini ya pasti berhubungan dong satu sama lain. Kita punya kebutuhan disuplai oleh orang lain. Kita nggak mungkin tanam padi sendiri. Kita nggak mungkin buat komputer sendiri. Kita nggak mungkin buat motor sendiri. Kita nggak mungkin membuat listrik sendiri, internet. Itu semua saling berhubungan. Ya, jadi ada satu roda yang berputar terus. Nah, ini yang mau dihancurkan. Kalau kita kembali ke blueprint-nya Tuhan, menghancurkan manusia itu gampang. Hubungannya kamu hancurkan. Udah rusak. Kuasa kegelapan, ya. Iblis setan-setan itu selalu ingin menghancurkan hubungan. Begitu hubungan hancur, ya udah. Apa yang terjadi? Nah, sebenarnya ini intinya. Menghancurkan hubungan dengan siapa? Sebenarnya ini, banyak orang tidak sadari. Pertama itu yang kena dirimu sendiri. Diri sendiri sebenarnya yang dia ingin hancurkan. Ya. Jadi yang paling merasa itu ketika terjadinya push button yang kita tidak waspada dan kita biarkan terus sampai merusak hubungan, sebenarnya yang paling rugi, yang paling rusak hubungannya itu antara kita pribadi. Ingat ya, kita ini itu sebenarnya kita kan terdiri dari tubuh kita ya, jiwa kita, roh kita, ada 3 tubuh jiwa kita. Perhatikan, kadang-kala kita kan bisa kesal sendiri. Kenapa aku bisa begitu? Kadang-kala kita menyalahkan sendiri. Sampai kenapa orang menyalahkan diri sendiri? Puncaknya apa? Ya, dia merusak dirinya sendiri. Ada yang pergi judi-judian, mabuk-mabukan, tato dirinya, merusak dirinya. Kemudian yang paling parah adalah bunuh diri. Artinya itu ada masalah dengan dirinya sendiri. Puncaknya. Kalau begitu, gua mati aja lah. Nah, sebenarnya ini tanpa disadari, kehancuran yang paling besar itu adalah kepada diri sendiri. Ya. Nanti kita akan lihat ya, apa yang terjadi dengan diri sendiri ketika ini kita tidak hati-hati, kita tidak kelola dengan baik, kita tidak waspadai. Nah, yang kedua, menghancurkan hubungan dengan siapa? Sesama, udah pasti. Ya, ini kita udah tahu semua. Dan ini yang selalu di permukaan. Tetapi ada yang tersembunyi yang kita tidak lihat sebenarnya dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan sesama. Nah, kemudian apa lagi yang dihancurkan? Nah, ini yang paling puncaknya. Dengan Tuhan. Jadi ini yang harus kita hati-hati sekali, hancurnya hubungan-hubungan itu. Nah, malam hari ini saya rindu semua kita coba memperhatikannya. Kadang-kala kita biarkan itu terjadi dan sering terjadi, hampir setiap waktu ada terjadi push button itu ya. Kita berdebat, kita merasa tersinggung, kita jengkel sama si A karena tadi perkataannya, kita marah. Bahkan kita perhatikan banyak sekali hal-hal itu yang membuat kita punya etos kerja, semangat, kadang-kala bisa terdiskon karena hal-hal demikian. Apalagi kalau suami istri ribut, pagi-pagi ribut, perhatikan aja, pasti semangat kerjanya itu pasti terganggu semua. Nah, ini yang saya mau kita sharing malam hari ini, perhatikan. Nah, saya kembali kepada yang pertama dulu. Kenapa dengan diri sendiri? Supaya kita bisa lihat bahayanya. Kadang-kala kita tidak melihatnya secara menyeluruh, tetapi malam hari ini saya mau kita perhatikan dengan baik, apa akibat yang terjadi dengan diri kita ketika hubungan itu hancur. Pertama, tentu bermasalah dengan diri sendiri. Saya pakai kata ini, hubungannya dengan diri sendiri itu pasti bermasalah. Pertama, kita tentu ini yang timbul ya, merasa sulit bergaul akrab. Kita mulai ada barrier, ya, kita mulai ada hambatan-hambatan dalam bergaul akrab karena terjadi luka-luka itu yang terus bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kita mulai tanpa sadar ya, sebenarnya kesalahan ini siapa? Umumnya kita pasti selalu ngomong, itu salah dia, salah si B, salah si C, salah istriku, suamiku, anakku, semua-semua. Orang tidak mengerti saya. Tapi kalau ahli psikolog itu ketika dia memeriksa sebenarnya kita mulai bermasalah akrab dengan diri kita. Kita mulai tidak betul-betul menghargai diri kita karena ada luka-luka itu. Kita tidak mulai ada sesuatu yang tidak akrab dengan jiwa kita, kejiwaan kita, mentalitas kita, roh kita dengan tubuh kita ya. Kemudian sering diliputi kecurigaan. Nah, ini selalu kan munculnya dari insight. Nah, kita kelihatannya selalu berpikiran kita mulai curiga si A, si B ini nanti gimana. Sebenarnya yang kita curiga itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kejiwaan kita mulai ada masalah. Kecurigaan keluar itu umumnya karena kita curiga di dalam. Kita tidak percaya diri dengan penuh.
Kalau kita yakin percaya diri, kembali ke blueprint-nya Tuhan, kita sebenarnya tidak perlu curiga apa terlalu banyak di luar. Kita bisa waspada, tetapi kecurigaan yang berlebihan itu akan meliputi dengan diri kita sendiri. Kemudian apa lagi? Kita rapuh dan negatif terhadap masalah. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda kerapuhan dalam diri kita sendiri. Ya, kita mulai rapuh dan negatif. Akhirnya apa? Kita sendiri tidak akan ya melihat kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Kita akan berpisah dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam diri kita, kemampuan potensi. Ingat ya, kita diciptakan itu dahsyat dan ajaib, dan kita tidak melihat lagi itu. Nah, ini yang sangat berbahaya dalam diri manusia. Kemudian dia merasa kurang ini, kurang itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu sebenarnya bermasalah dengan dirinya. Padahal kita semuanya ini punya potensi yang luar biasa. Kita punya kemampuan otak, kita punya kemampuan, semua ada. Tinggal mau di-upgrade enggak. Nah, tetapi karena adanya masalah ini, akhirnya kita akan rapuh negatif. Ya, apa lengganya? Yaitu tadi yang saya bilang, kemampuan akan makin merosot. Pasti. Ini yang saya tadi jelaskan ya. Kemudian cara pandang yang makin picik. Cara pandang makin picik yang kita bisa melihat cara pandang yang picik. Sebenarnya cara pandang picik itu terhadap dirinya sendiri, yang saya tadi katakan. Jadi ini merusak hubungan dalam diri kita sendiri. Kita tidak yakin lagi dengan apa yang ada dalam diri kita. Kayaknya saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi ada masalah dengan diri kita. Ya, sebenarnya kita bilang piciknya itu sebenarnya kepada diri sendiri. Karena kalau kita tidak picik kepada diri sendiri, kita juga tidak akan gampang picik terhadap masalah-masalah di luar. Kemudian merasa benar sendiri. Ini yang saya bilang selalu orang-orang yang punya masalah itu dia merasa benar sendiri. Nah, kita bisa lihat kalau kita udah lebih dewasa melihat segala sesuatu itu ya. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang harus dia benahi dalam dirinya sendiri. Nah, saya pakai kata ini merasa benar sendiri, sebenarnya boleh dikatakan dia ada banyak ketidakbenaran di dalam dirinya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dalam dirinya sendiri. Akhirnya itulah yang keluar. Kemudian menjadi pesimis. Ya, nanti kita bisa diskusikan ini juga. Kemudian orangnya akan menjadi pesimis. Dan yang terakhir apa? Dia adalah merasa selalu menjadi korban. Korban-korban akhirnya dia bilang, untuk apa saya hidup? Ya itu yang intinya. Jadi dia merasa korban, orang tidak bisa menerima dia, selalu gini, akhirnya, ya sudahlah, gue sendiri aja, sendiri-sendiri, akhirnya tidak bisa tahan lagi, ya udah gue pergi aja. Ini yang jadi masalah utama ketika kita tidak waspadai push button itu dan merusak hubungan dengan sesama. Perhatikan kenapa ini terjadi ya, karena manusia ini tidak bisa tidak ada hubungan dengan sesama. Dia tidak mungkin olong. Tuhan tidak pernah menciptakan satu orang itu. Makanya waktu itu Adam diciptakan, dia bilang tidak baik itu manusia itu seorang diri. Makanya dikasih penolong Hawa. Kemudian suruh beranak cucu, berkeluarga semua. Jadi desainnya itu memang adalah kita harus ada berhubungan. Ketika hubungan itu putus, yang paling merasa itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua kita lihat. Bermasalah dengan sesama ini mungkin lebih cepat ya, mungkin udah bisa tangkap semua dan biasa dirasakan ya. Nah, ini secara umum aja, kita mulai sulit mempercayai orang lain. Itu udah pasti ya. Karena kita pikir, oh mirip sama ini, nanti begini, nanti dia bisa gimanain saya, apa segala macam ya. Kemudian penuh curiga dan prasangka negatif, itu otomatis saja. Ya, apalagi orang yang sering kita berdebat, yang sering melukai kita, khususnya ini di dalam keluarga. Jadi, pertengkaran yang Anda tidak selesaikan dan Anda tidak sembuhkan, itu antara suami istri akan timbul perasaan curiga dan kemudian prasangka negatif. Hampir-hampir semua keluarga yang pernah ketemu saya itu ini saya dapati rata-rata suami istri rasa percayanya tidak murni lagi. Selalu ada curiga. Kenapa suamiku begini ya? Kenapa istriku begini ya? Kenapa begitu? Ya mungkin yang pernah mungkin nonton apa itu layang-layang putus ya mungkin bisa tahu ya. Jadi udah sulit sekali ya. Jadi begitu ada apa itu udah disimpan di dalamnya. Jadi apapun yang diperbaiki oleh pihak yang satunya itu selalu sulit untuk tidak curiga atau negatif. Nah, ini yang harus kita hati-hati sekali. Nah, bagaimana nanti pemulihannya? Nanti kita ada sesi yang berikutnya ya. Nah, tidak bisa dengan leluasa lagi bercanda.
Ini akan terjadi. Kita tidak mungkin sebebas-bebasnya terbuka ngomong karena kita takut tersinggung lagi. Dia juga tersinggung, gua juga tersinggung. Jadi kita akan hati-hati sekali. Jangan-jangan ini bisa membuat dia berubah warna mukanya, berubah matanya, tatapan matanya, berubah kata-katanya, berubah nadanya. Kita pasti sangat hati-hati ya. Kemudian pergaulan menjadi sangat terbatas dan dibatasi. Ini secara otomatis karena kita semua punya apa ya, proteksi diri yang secara alami muncul. Sulit menerima pendapat orang lain lagi. Karena itu terbentuk satu habit yang baru, ya, karena selalu ada masalah ketika dia bergaul dengan seseorang. Push button-nya selalu kena, berat ringan tergantung ya. Apalagi yang terjadi? Gampang sekali menyalahkan orang lain. Ini pasti udah sering alami ya. Kemudian tidak ada yang bisa menerimanya. Jadi akhirnya kita merasa tidak ada orang yang bisa menerima saya. Kemudian merasa agak terkucilkan. Nah, kembali lagi kepada diri sendiri ini. Jadi intinya nanti dia akan mutar kembali, dia merasa terkucilkan, kalau gitu apa? Ya gua ngapain hidup di sini. Gua ngapain ada di keluarga ini. Gua ngapain di sini. Ya, kalau gitu gua memisahkan diri aja. Jadi tetap akan akibatnya kepada diri sendiri yang utama. Oke, coba dipikirkan, direnungkan ini supaya kita nanti bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam mengatasinya. Ini saya kemukakan supaya betul-betul kita beware, kita betul waspadai. Karena inilah pemicu-pemicu yang banyak sekali merusak ya. Merusak dan kerusakannya itu kalau saya makin meneliti, melihat, mencermati semua itu sangat-sangat disayangkan, padahal bisa kita eliminasi dengan baik. Nah, oke. Sekarang kita lihat, apa lagi yang rusak? Yang tadi kita katakan yang ketiga ini, bermasalah dengan Tuhan. Oh, ini double S ya, mau diganti satu S-nya aja. Oke. Nah, kita lihat masalahnya apa dengan Tuhan? Akhirnya apa? Karena kita akan menjadi skeptis ya. Nah, kita punya hubungan dengan Tuhan itu sekedar formalitas saja. Jadi saya pakai gini, sekedar formalitas keagamaan saja. Karena kita melihat, kok orang-orang ini begini? Kenapa begini, begini, begini? Tuhan, ya, pasti ngomongnya gitu. Jadi kemudian kehambaran itu mulai muncul. Terhadap hubungannya dengan Tuhan itu mulai sekedar formalitas agama aja. Ya, karena saya disebut agama ini, ya saya ikut aja. Formalitas saja. Kemudian apa yang terjadi juga? Hanya sebagai tempat berkeluh kesah. Jadi Tuhan itu di dalam pikirannya itu mulai ada shifting ya, perubahan. Ya, sebagai tempat berkeluh kesah. Ini hubungan-hubungan yang harus kita waspadai ya, karena terjadinya gesekan dengan sesama itu otomatis mempengaruhi pandangan kita, cara pandang kita dan kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ini yang saya bilang hati-hati sekali karena puncaknya akan di sini. Kemudian doa kita itu hanya sebatas meminta saja. Ya, karena kita tadi ada banyak masalah dengan diri kita, dengan teman. Otomatis ya, kita itu banyak berkeluh kesah dan kemudian pasti doanya sebatas meminta saja. Nah, apalagi yang terjadi? Kadang penuh kecurigaan. Tuhan ini benar ada sih enggak ya? Kok orang itu bisa begitu sama saya? Apalagi orang-orang yang melukai Anda itu orang-orang yang lebih Anda kagumi. Mungkin dengan kata lain, lebih rohani dari Anda. Atau kita dalam kekristenan, apalagi itu seorang penginjil, ya, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa di gereja, apalagi dia mungkin seorang pendeta. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu modelnya sama saya? Tuhan, ya, pasti kita mulai curiga. Padahal dia itu kan lebih ngerti firman Tuhan. Saya biasa dengar banyak keluhan begini. Nah, kita yang kena itu akhirnya lama-lama mulai agak tawar. Ya, jadi saya katakan tadi itu akhirnya bermasalah hubungan kita dengan Tuhan formalitas aja. Tempat berkeluh ke saya, ya udah karena saya ya perlu ya, saya membutuhkan ya saya doa tetap Pak. Saya ada doa, saya ngomong sama Tuhan atau apa. Tapi di balik itu penuh kecurigaan. Dan apa yang lagi terjadi? Ketakutan yang salah. Dia curiga, tetapi dia juga takut. Ya. Ketakutannya kita kan takut Tuhan, bukan takut bagaimana. Nah, ini kita harus hati. Jadi ada ketakutan yang salah. Nah, ini sebenarnya udah terjadi di Taman Eden sejak awal. Nah, saya kembali kita lihat firman Tuhan ya, supaya kita bisa terbuka melihat kenapa ini bisa terjadi.
Di Kitab Kejadian pasal 3 ayat 10 udah pernah dengar pasti semua ya, pernah dikhotbahkan. Jadi waktu itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, ketika mereka melanggar perintah Tuhan karena dibujuk oleh ular yang digambarkan sebagai kuasa kegelapan yang merayu mereka, kemudian waktu itu Tuhan mencari mereka. Loh, di mana? Kemudian manusia itu menjawab, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau, ini Tuhan ya, bahwa engkau ada dalam taman ini, apa yang terjadi? Aku menjadi takut, ketakutan muncul. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Perhatikan ya. Jadi ketika ya terjadi manusia itu lepas hubungan dengan Tuhan, ya, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, itu mereka menjadi apa? Perhatikan ya. Menjadi takut. Ada ketakutan. Dan kemudian dia bilang, aku telanjang. Ya, jadi dia merasa ditelanjangi terbuka dan itu adalah ketakutan karena dia tahu dia telanjang. Kita tidak mau kelihatan telanjang semua. Kita tidak mau orang tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita tutupi semua kekurangan-kekurangan kita. Kita takut ditelanjangi orang, bukan telanjang seperti dibuka bajunya semua. Tapi kita tidak mau orang tahu itu siapa diri kita, apa yang ada dalam pikiran hati kita, siapa sesungguhnya kita. Kita itu pasti tidak mungkin sangat terbuka kepada orang. Nah, tapi di sini ya dia merasa telanjang, dia takut, kemudian dia bersembunyi. Perhatikan ini ya. Nah, inilah yang terjadi di Taman Eden awal-awal ketika putusnya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu itu Tuhan sudah mengingatkan, pada hari engkau makan, ya hati-hati, engkau akan mati. Artinya mati putus hubungan dengan Tuhan waktu itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang merembet terus kepada kehidupan kita saat ini. Jadi begitu hubungan putus itu ada ketakutan. Dan umumnya manusia itu kan mau menutupi segala sesuatunya, dia akan bersembunyi. Dan dia bersembunyi, dia tidak kuat lagi ya, kita tahu apa akibatnya. Nah ini yang harus kita waspadai sekali dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Karena kalau enggak, kita akan terjerumus juga ke dalam hal ini. Baik, kita lihat. Jadi pada intinya nanti puncaknya itu adalah hubungan kita di Tuhan, dengan Tuhan ya. Apa yang terjadi lagi? Iman hanya sebatas tahu saja, bukan lagi orang yang beriman. Hanya tahu, oh orang beriman itu gini, gini, gini. Ya sebatas tahu aja. Tetapi kita akan makin terdiskon imannya. Mungkin pernah dulu agak bagus, karena melihat ini mujizat mengalami. Tapi ketika terjadinya banyak masalah dengan hubungan, bahkan saya ketemukan ada orang karena cerai, akhirnya dia bilang, saya tidak Tuhan-Tuhanan lagi Pak. Percuma saya Tuhan-Tuhanan, Tuhan tidak tolong saya. Yang disalahkan Tuhan kembali. Pada yang bermasalah dirinya yang tidak mau berubah, yang tidak mau mengikuti firman Tuhan, yang tidak mau menundukkan dirinya segala macam. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Ya udah, kadang-kala dia tidak mundur, tapi ibadah sebagai aturan agama saja. Ya saya ke gereja, tapi udah tawar hati. Ya, karena orang Kristen ya dia ke gereja hari Minggu. Ibadah, nyanyi-nyanyi. Dengar firman, ya ada. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, ini yang harus kita waspadai, karena ini juga sebenarnya desain di dalam Taman Eden oleh si ular itu. Mau menghancurkan hubungan. Perhatikan ya, ular itu sebenarnya menghancurkan hubungan antara Adam dan Hawa dengan kemudian dengan Tuhan. Kita lihat begitu Adam dan Hawa ikuti perintah si ular ini, apa yang terjadi? Adam dan Hawa saling menyalahkan. Ketika Tuhan tanya, kenapa? Perempuan yang kamu tempatkan ini, dia langsung lemparin. Nadanya juga kelihatan sekali. Ya, itu sebenarnya menyerang. Perempuan ini yang kamu tempatkan. Yang menyerang juga Tuhan ya sebenarnya. Tuhan tanya, kenapa kamu lakukan ini? Ular ini. Wah, saling nunjuk-nunjuk. Hubungan udah hancur semuanya. Tidak ada yang mau mengaku. Nah, inilah awal dosa. Kita selalu cenderung defense, membela diri. Selalu melemparkan kesalahan keluar ke orang, bukan diri sendiri. Padahal kalau kita tahu, kan udah diingatkan kepada Adam. Harusnya Adam bilang, iya ampun Tuhan. Sorry, saya melanggar perintahmu. Saya yang salah. Padahal engkau udah ingatkan kepada saya. Tapi dia tidak mengaku salah. Perempuan ini. Ya. Sebenarnya Tuhan bisa tanya, kamu udah ngomong sama kamu. Tapi Tuhan tidak. Ya sudah. Kamu udah melanggar, ya harus keluar. Karena peraturan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Tuhan juga ada kasih, ya membawakan mereka pakaian ya. Akhirnya kita akan berkata begini,
Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita menjadi Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Ya, kita berkata Tuhan, Tuhan. Dan ini yang harus kita waspadai. Jadi puncaknya, ya selain hubungan dengan kita itu rusak, hubungan sesama, tapi yang paling puncak ini. Karena kita tahu, kita ada dalam dunia ini, kita akan kemana? Pertanyaannya kan itu, kembali kepada Tuhan. Nah, tapi kalau hubungan ini rusak, kita mau kemana? Dalam dunia ini kan semua sementara saja. Nah, tapi kita begitu egonya tinggi, kita tidak waspada, kita biarkan itu hancur berantakan semua. Dan kadang-kala banyak suami istri tidak memikirkan kehancuran yang lebih parah itu turun kepada orang sekitarnya, anak-anaknya. Ya, kehancuran yang akan mereka warisi yang panjang kalau tidak diobati dengan baik. Kadang-kala dibiarkan. Nah, saya banyak melihat akhirnya ya pertengkaran-pertengkaran itu memicu anak-anak ketakutan semuanya. Dan memicu luka-luka lagi di anak-anaknya, turunannya berikutnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, malam hari ini saya sampai di sini, nanti kita next-nya, keempat itu bagaimana kita mewaspadainya dan memulihkannya. Itu yang akan kita bicarakan yang nanti next section yang terakhir untuk mengenai wounded ini. Jadi itu pemulihannya bagaimana kita kelola supaya kita tidak terjebak, kita tidak masuk ke dalam. Karena itu juga cukup panjang, kita bisa identifikasi dulu, kemudian kita mencari jalannya, kita perbaiki semua, restoring, pemulihan terjadi. Nah, malam hari ini sampai di sini, silakan kalau udah ada yang masuk, mau bertanya, chatting, silakan semua kita diskusi, karena ini banyak hal yang harus kita betul-betul waspadai. Tuhan memberkati. Terima kasih Coach Wardi. Pastinya minggu depan sangat dinanti nih Coach. Pengen cepat Rabu supaya cepat tahu solusinya, jadi bisa langsung diperbaiki ya Coach ya. Coach, tadi Amin. itu dijelaskan bahwa dampaknya dari wounded and scared soul ini bisa sangat parah sekali dengan hubungan kita sama Tuhan ya Coach. Berarti itu tergantung tingkat dalamnya luka ya Coach, atau bagaimana Coach? Bukan masalah tingkat dalamnya luka ya, kembali kepada reaksi kita masing-masing terhadap masalah itu. Jadi kadang-kala ada orang yang sudah tingkat tertentu dia bisa mewaspadainya, tetapi kadang-kala masih bisa lost control. Tetapi betul apa yang tadi Sismenda katakan, kalau secara umum itu kita lihat tingkat lukanya yang lama itu. Woundednya itu bagaimana parahnya, dan ketakutan yang muncul itu seberapa mencengkram hidupnya. Ya, dan dia punya kerapuhan, kedewasaan. Nah, tentu ini ada hubungannya dengan sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tingkat kerohaniannya dia juga bisa mengatasi. Tetapi kalau dia tidak bisa mengatasi, dia perlu pertolongan orang. Nanti kita akan bicarakan di itu, restoring, pemulihan, kesembuhan ya. Tapi bagus sudah disinggung sedikit, Tuhan memberkati. Berarti jawabannya ditunggu minggu depan ya Coach. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Coach. Ini Coach tanya, pada waktu kita mendengar hal ini, kita bertekad mau berubah Coach. Kenapa seolah-olah masalah tersebut datang lebih sering atau lebih banyak ya Coach? Misalnya nada tinggi pasangan kita semakin sepertinya dalam satu hari lebih terdengar lebih banyak gitu. Apakah itu memang proses yang harus kita jalanin atau ujian atau ada faktor yang lain, Coach? Mungkin bisa dijelaskan, Coach? Jadi bagus sekali. Kadang-kala memang ada orang-orang yang sudah mulai mengerti ya, dia mau mewaspadai ini semua. Jadi karena dia mau mewaspadai perhatian, jadi seakan-akan masalah itu lebih banyak karena perhatiannya udah mulai fokus ke arah sana. Apa-apa saja yang bisa memancing ya, memancing saya punya push button. Nah, dia harus hati-hati. Nah, ini yang kadang-kala kita merasa kok lebih banyak. Sebenarnya sih tidak juga. Bisa juga iya kalau Tuhan memang mengizinkan proses itu cepat supaya Anda bisa cepat pulih dari sana, bisa. Tetapi itu nanti sesi yang keempat ya kita bicarakan bagaimana Tuhan juga ikut campur kalau memang ada rencana-rencananya dalam hidup kita. Tetapi itu rata-rata secara psikologi karena kita mulai beware dan aware, kita mulai perhatikan betul-betul. Oh ternyata kok ini. Dia biasanya itu kan kejadiannya sepintas-sepintas saja. Jadi kita tidak aware. Tadi kenapa begini-begini? Tapi kita nggak hitung-hitung. Tapi kalau kita mulai hati-hati, tadi ada 2 kali ya. Pagi sekali, sore sekali, siang sekali, kok jadi 3 kali. Ketemu orang yang begini, tapi untung saya masih bisa kontrol diri, saya udah mulai memahami, mengerti. Ya itu mungkin ya dari saya bisa jelaskan. Terima kasih, Coach. Tapi memang benar loh, Coach. Maksudnya sejak ini udah 3 minggu ini ya, jadi Coach ya. Maksudnya minggu lalu juga, minggu sebelumnya juga kita belajar tentang wounded and scared soul ini. Kita jadi lebih ini sih, Coach.
kalau terjadi sesuatu kita lagi jadi lebih ngeliat nih ada apa ya sebenarnya gitu kan. Terus lebih bisa cari dalamnya lagi, nggak cuma ngobrolin tentang masalahnya, tapi benar-benar cari tahu apa akarnya di dalamnya gitu, Coach. Bagus Jadi sekali, cari akarnya, betul. Cari permasalahan, inti permasalahannya itu apa? Kita harus tahu dulu ya, betul. Very good. Jadi terasa lebih banyak ya. betul, Coach. Jadi tapi lebih ini sih, Coach, jadi lebih lebih bisa, eee, spesifikasi masalah, Coach. Jadi lebih tahu, oh ini ternyata masalahnya ini, gitu. Dan seperti yang Coach jelasin minggu lalu bahwa sebenarnya itu semuanya ada di dalam diri kita gitu, bukan orang lain gitu. Betul. Jadi yang harus diperbaiki memang diri kita. Ini jawabannya minggu depan lebih detail lagi, Coach, ya. Yaitu pemulihan, restoring-nya. Bagaimana kita identifikasi kemudian restoring-nya. Dan kita bisa dapatkan berkat tersendiri. Ya, bagus. Terima kasih, Coach. Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan boleh langsung unmute juga loh Bapak Ibu. Jadi bisa langsung ditanyakan kepada Coach Wardi. Dan ini sudah ada statement sepertinya, Coach. Putusnya Baik, hubungan sama dengan kerugian, membaiknya hubungan sama dengan keuntungan, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. amin. Bagus sekali. Betul. Kalau kita putus hubungan sebenarnya itu kerugian besar. Itu juga salah satu yang nanti akan kita lihat. Kalau kita makin banyak berhubungan dengan orang dan baik dan bisa maintain dengan baik, itu keuntungan yang luar biasa. Itu sumber resources. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan lebih banyak, lebih dekat, lebih intim. Itu kekuatan yang luar biasa. Udah mulai nangkap ini. Jadi mungkin nanti minggu keempat lebih mudah lagi. Oke, very good. Ya. Ada juga nih Coach, hidup ini adalah kumpulan dari keputusan-keputusan kecil setiap saat. Apabila banyak salahnya ya jelas jelek hasilnya. Apabila banyak benarnya yang pasti baik hasilnya. Amin. Very good. Statement yang bagus sekali. Menambah pengetahuan kita. Betul sekali itu. Ini menarik loh Coach. Saya tuh sangat tunggu-tunggu loh Coach, tema-tema, maksudnya topik-topik Meaningful Life yang Wounded and Scared Soul ini. Jadi setiap minggu tuh sesuatu yang seperti excited untuk ditunggu, pengen dapat apa lagi gitu. Kayak tombol luka ini bener-bener sekarang kalau ada apa-apa jadinya tombol lukanya apa ya gitu. Jadi sampai ke tombol lukanya dicari. Ya, cuma harus hati-hati ya, jangan sampai terus-terus cari-cari tombol luka. Cuma memang menarik ini karena ini juga sangat memberkati saya di dalam pergaulan yang membangun hubungan ya. Karena kalau kita tidak hati-hati di dalam apapun, bidang apapun, di organisasi apapun, kita kan selalu berhubungan dengan manusia. Nah, kalau kita tidak hati-hati ini, kita akan banyak bermasalah dengan orang. Nah, saya kasih contoh, banyak saya kumpulin beberapa cerita. Seumpama gini ya, yang saya pernah ketemu satu teman ini, jadi masih dalam organisasi ini puluhan tahun yang lalu juga. Nah, karena dia orangnya ini agak apa ya, suka campur-campur atau apa, jadi kadang-kala kita 2-3 orang itu kumpul lagi bicara serius. Jadi ketika dia datang, pasti kita agak terdiam karena kita tidak mau nanti dia campur masuk. Hanya yang kita lagi diskusikan itu jadi kacau balau karena dia tuh nyambar kiri kanan terus. Nah, jadi kita punya kebiasaan satu ketika dia muncul agak dekat kita berdiam. Nah, satu kali dia diam aja, kemudian dia bilang apa-apa, saya oh ya enggak, kita cuma cerita-cerita. Nah, kedua kali masih oke-oke, ketiga kali dia nggak tahan. Nah, sebenarnya berarti pertama sama kedua itu dia udah agak sedikit terluka, tapi dia mungkin masih bisa kontrol. Jadi ketiga kali kejadian begitu lagi, tiba-tiba dia berhenti, kemudian dia pasang gayanya begini. Dia bilang, saya tahu kalian pasti membicarakan saya. Ya, ayo aku. Saya ini siapa sih? Kenapa kalian begitu terhadap saya? Setiap kali saya datang, tiba-tiba itu kalian pembicaranya itu kecil suaranya, tiba-tiba diam dan biasa-biasa saja. Ada apa dengan saya? Saya bilang, sorry, nggak ada apa-apa sama kamu. Dan yang kita bicarakan tidak ada. Pasti ada. Nggak, aku kalian semua. Saya tidak mau lagi teman sama kalian. Oh, sampai ramai. Akhirnya kita jelaskan, nggak bisa juga. Akhirnya dia pergi marah-marah. Dan kemudian ketika dia lihat kita bisa kumpul, nggak pernah mau datang lagi. Dan kemudian hubungan kami dengan dia itu ya sulit ya, jadi baik. Nah, bayangkan, pada ini cerita sesungguhnya yang kami ceritakan itu tidak ada hubungannya sama dia. Cuma kita pernah ngalami ketika dia ikut, dia dengar itu dia tambah kiri kanan dan akhirnya kita kehabisan waktu karena melayani dia pertanyaannya gini-gini semua. Ada 2 kali begitu aja ketika datang kita diam dulu lah. Karena kita juga waktu tidak banyak, karena itu kita kan pas lagi istirahat dari kantor atau rapat-rapat ya, kita mau bicarakan cepat ya. Maksudnya ya udahlah, kita diamkan aja karena nanti jadi rame kalau dia ikut bicara gitu. Akhirnya dia merasa terluka. Nah ini bisa begitu juga.
tombolnya terpencet karena kediaman kami. Bayangkan itu. Oke, Coach, sudah ada pertanyaan lagi, Coach. Kalau kita sudah tahu karakter seseorang yang mungkin kita tahu dia bisa bikin kita jengkel atau marah, apakah saya boleh menjauhi orang tersebut, Coach? Tentu paling bagus ya memang menghindar ya, itu tentu yang paling bagus. Tetapi tentu kita sebagai manusia kalau kita punya passion juga untuk menolong dia, kita juga coba ya. Kalau saya sih saya coba akan belajar, ada apa dengan orang ini? Kenapa begitu? Ya karena mungkin saya udah bisa lebih banyak karena Bunda banyak bergaul melihat begini, jadi saya lebih banyak masuk. Kemudian saya kalau dia mulai membuka diri, saya akan coba tolong. Hati-hati ya. Kayaknya lu ada sedikit terganggu di sini. Saya biasa pakai kata terganggu karena saya juga takut kata-kata saya itu bisa menyerang dia. Wih, kayaknya ini lu orang yang sulit bergaul ya. Dia masih tersinggung begitu. Kenapa? Kenapa Bapak bilang begitu? Ya karena saya lihat kamu tuh selalu musong-musong. Loh, kenapa Bapak urus saya punya urusan? Bisa begitu kalau dia lukanya banyak ya. Nah, kadang-kadang saya juga dapati begitu, awal-awal saya tidak hati-hati. Pak, saya kenal dengan Bapak udah lama ya, tapi saya lihat kok Bapak ini punya karakter sendiri. Loh, apa maksudmu dengan karakter saya? Dia bisa tersinggung gitu loh. Ya, maksud saya hati-hati Pak. Loh, apa urusanmu dengan saya? Bisa kalau dia udah mulai tersinggung ya. Jadi ada perkataan tentu di atasnya, tapi nanti akan apa urusanmu dengan saya? Hanya saya jadi kaget. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu. Padahal kenal baik juga. Karena waktu itu mungkin dia tidak siap, ada wounded, ada apa. Jadi kata-katanya itu kalau saya tidak siap saya juga akan menyerang. Loh, mungkin saya begini kalau sumpah saya juga ada woundednya ya. Loh, Pak, saya kan tidak kasar sama Bapak. Saya cuma mau mengingatkan kan kita teman baik, saya kenal. Nah, hati-hati kalau Bapak begitu terus itu akan teman itu akan tersinggung juga loh. Saya ini mulai juga tersinggung Bapak ngomong begitu, padahal saya mau menolong. Loh apa? Kenapa Bapak mau menolong saya? Nah, kita bisa berdebat lagi. Saya nggak perlu ditolong. Ada saya pernah ketemu orang gitu. Ya, ini kita harus hati-hati. Nah, saya lihat hal-hal kecil demikian akhirnya memicu nanti kita kalau tidak ada yang mau mengalah berdebat. Nah, saya lihat di keluarga juga begitu, suami istri juga begitu. Gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi nadanya agak tinggi, nadanya agak memaksa, nadanya sedikit apa, ya gitu loh. Coach. Jadi hati-hati. Coach, berarti kalau misalnya ada yang dengan karakter seperti itu, bisa jadi juga orang tersebut punya luka ya, Coach ya? Yang mungkin kita bisa tolong gitu ya? Ya, tidak semua karena luka. Yang tadi kan kita bicarakan juga. Semua ada juga karena kata-kata itu pernah negatif. Ya, seperti tadi Melda bilang, terserah. Ya, begitu dengar kata terserah itu kan nilainya lain ya. Seakan itu apa ya? Ya tadi Melda rasakan, tapi orang lain mungkin nggak rasakan begitu. Yang kita sendiri rasakan. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu, apalagi yang sering diucapkan pasangan kita, istri atau suami. Dan orang lain dengarnya biasa aja, tapi kita dengar itu berarti ada sesuatu di dalamnya itu. Ada maksud tertentunya pakai kalimat itu. Ya hati-hati ya. Nah, mungkin ada teman-teman coba pikirkan di dalam keluarga suami istri. Sering kata-kata itu sebenarnya mungkin anaknya dengar atau orang lain pas di rumahnya dengar biasa aja, tapi buat dia itu menyerang atau menyinggung dia atau menekan dia atau memaksa dia gitu loh. Atau merendahkan dia gitu loh. Keluar lagi kan kata-katanya itu. Berarti orang dengar, loh biasa aja. Ya seperti tadi Mela, terserah. Tapi dulu itu kan artinya apa tadi maksudnya? Marah artinya, Coach. Marah ya. Ya, jadi sekarang orang itu marah. Jadi ketika Anda dengar terserah, loh kok marah sama saya? Padahal orang itu sebenarnya ya gua nggak campur lah, terserah gua. Padahal saya nggak ngerti tuh tadi maksudnya marah. Saya pikir aku dicuekin. Mungkin aku pikir terserah ya, gua dicuekin ya udah terserah gua lah. Tapi ternyata ada arti lainnya marah, bisa begitu. Jadi kalimat itu kadang-kala bukan seperti apa yang diperkatakan keluar, tetapi di baliknya itu ada maksud tersendiri dan ada nilai tersendiri yang kita mungkin yang sering bertengkar di dalam keluarga yang kita sendiri tahu. Nadanya tinggi atau gayanya, itu gayanya pasti dia itu marah itu. Karena dia dulu gaya anunya udah marah itu kalau begitu. Matanya dia itu, kalau dia nggak senyum itu pasti marah itu. Itu tersinggung sudah itu. Padahal kita lihat dia biasa aja.
Iya, ini sudah ada pertanyaan lagi nih, Coach. Coach, tadi dikatakan kalau salah satu ciri orang luka adalah curiga. Bagaimana Ya. kalau kita waspada atau berhati-hati pada saat kita berbicara dengan seseorang? Supaya pada Ya. waktu tombol luka saya tidak sengaja tertekan, saya sudah bisa menangkalnya. Ya, sebenarnya kata-kata ini juga kita lihat artinya ya, curiga, waspada, tentu beda sedikit. Kadang-kala curiga dengan, jadi curiga itu kan lebih ke arah negatif ya. Kita curiga itu udah menjudge. Sebenarnya dalam curiga itu kita udah menghakimi orang. Tapi waspada kan kita hati-hati aja, proteksi diri, dan kita tidak menaruh asumsi-asumsi mengenai orang itu. Nah, tapi ini beda-beda tipis juga, kita harus hati-hati. Makanya pemakaian kata itu kita sendiri yang ngerti artinya. Makanya setiap beberapa tahun itu kata-kata itu berubah nilainya ya. Seperti ex, mantan, ya. Mantan itu sekarang kan begitu gila, mantan itu sekarang kan mantan bercerai. Iya kan? Kemudian X itu dulu berarti X ini kejahatan. Jadi kemudian dirubah jadi mantan. Kemudian nanti menjadi apa? Purnawirawan. Ya kan? Itu kan sebenarnya sama, ya kan? X ya pernah menjadi gitu, mantan, purnawirawan apa lagi? Jadi tapi karena udah negatif orang akan cari kata-kata baru lagi. Nah, di dalam orang-orang yang wounded itu punya makna-makna tersendiri yang berbeda-beda dia artikan. Yang khususnya dalam suami istri yang dekat ya, suami istri antara saudara kandung atau ayah ibu, ya, antara anak dan orang tua. Ya seperti tadi Melda itu kan, kalau Melda nggak ngomong terserah itu, buat saya masih bisa marah ngomong gitu terserah. Tapi karena ada bonding itu dulu ya, keterikatan kata itu dengan nilai ya. Jadi hati-hati. Jadi curiga juga sama dengan waspada, hati-hati. Nah, hati-hati itu kan lebih lebih anu ya, lebih halus. Jadi mungkin kita pakai hati-hati aja. Jadi kita tidak menaruh asumsi. Kalau curiga itu kan kita udah mulai menghakimi. Ini pasti ada maunya. Ini kira-kira maunya begini. Orang ini pasti begini-begini. Itu udah menghakimi. Padahal kita bilang jangan menghakimi. Waspada ya, saya harus hati-hati aja. Siap kalau dia nyerang atau apa. Ya, waspada ya. Waspada. Tuhan tolong saya berikan kesabaran, kemurahan. Dia mau marah atau apa, saya waspada. Dia ini menyerang atau tidak, saya harus waspada. Saya ada luka, nggak hati-hati ya. Nah, saya harus waspada juga apa maunya ini. Tapi saya tidak anu dulu asumsi dia ini mau nipu saya, dia mau tembak saya, dia mau lukai saya, dia mau pukul saya, enggak. Cuma saya harus hati-hati waspada. Itu mungkin bedanya ya, curiga. Jaga hati berarti Coach ya jadinya ya Coach ya. Jaga hati juga ya. Sudah ada pertanyaan lagi nih Coach. Bagaimana saya bisa menelusuri jejak luka saya Coach? Sejak umur berapa luka itu ada Coach? Ya, itu tidak gampang ya. Jadi nanti kita akan berbicara lebih dalam di episode keempat, jadi find out dan restoring. Nah, itu tentu pribadi-pribadi, tapi saya bisa kasih gambaran sedikit bahwa kita mengalami peristiwa tentu yang sangat berbeda. Karena di lingkungan di mana kita hidup pasti berbeda, di keluarga yang kita hidup berbeda, apa yang kita alami berbeda, dan apa ringan parahnya yang kita taruh itu juga berbeda-beda. Nah, tetapi ada satu kesamaan nanti akan kita bicarakan bagaimana kita keluar dari sana. Tentu prosesnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang perlu ini itu. Tetapi yang penting kita harus tahu jalan keluarnya gimana. Itu yang nanti kita akan coba, ya. Tapi untuk lebih rincinya itu tentu tidak semudah itu ya. Perlu coaching, konseling pribadi. Itu yang mungkin saya bisa kasih tahu ya. Karena itu perlu ditelusuri, diteliti, perlu tanya jawab, perlu diungkapkan, perlu doa lagi, perlu kembali dituntun dari masa kecilnya apa-apa, kemudian kita berbicara, kita coba tes ini, tiba-tiba kenapa kamu bisa berhasil gini? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa ada pemikiran begini? Nah, itu kita akan kembali lagi. Jadi tidak semudah itu memang. Cuma kita akan nanti coba lihat secara umum bagaimana kita bisa mengeliminate, mengatasi dengan baik ya. Itu mungkin dari saya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Coach. Apakah luka itu membentuk karakter saya yang sekarang ya Coach? Secara langsung ada hubungannya, tentu ada hubungannya. Pembentukan karakter ada hubungannya dengan masa lalu, apakah itu baik buruk semua ada hubungannya. Tapi persentasenya berapa besar itu juga tidak ada yang pasti ya. Karena itu kan sangat abstrak ya, sangat abstrak. Saya tidak bisa ngasih tahu berapa besar apa semua, tetapi saya boleh katakan itu ada hubungannya, baik buruknya ada. Ya. Oke, terima kasih Coach.
Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Atau mau langsung bertanya langsung kepada Coach Wardi? Mau langsung di-unmute silahkan Bapak Ibu ya. Karena waktunya Boleh? ya, kalau ada silahkan. Karena udah jam 9 nih Coach. Ya Nggak betul, terasa kita ya harus Coach. on time. Ya, tapi kalau ada satu mungkin silakan. Kalau nanti daripada nggak bisa tidur ya. Jangan disimpan dalam hati. Kalau ada nggak apa-apa, kita share-share aja ya. Kalau Karena nggak ada ya saya. kalau tanyanya di sini bisa jadi berkat buat banyak orang kok. Betul, semua dengar ya, betul sekali. Iya, tapi kalau memang mau tanyanya pribadi boleh juga ya Coach ya. Bisa Boleh, boleh, langsung boleh, boleh. konseling sama Coach Wardi nanti. Boleh, boleh, silakan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat partisipasinya malam hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ada WA group yang mana kami akan bagikan rekaman dari acara ini via WA group Bapak Ibu. Jadi silahkan langsung diklik di link yang ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung tergabung dengan WA group. Dan apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan doa ataupun konseling, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor handphone di WA terlebih dahulu Bapak Ibu ya, di 0897 3367 979. Itu adalah nomor handphone Coach Wardi. Jadi Bapak Ibu akan dilayani langsung oleh Coach Wardi. Dan kami sangat terbuka Bapak Ibu untuk saran dan apabila ada masukan-masukan yang membangun untuk kami ke depannya sehingga acara Meaningful Life boleh menjadi dampak buat lebih banyak orang lagi. Bapak Ibu boleh menghubungi saya di 081338775587 atau di 081796385570 itu dengan brosur. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ini ada Ibu Sony mau bertanya. Silakan Ibu Sony, boleh langsung di unmute. Enggak, salah kali. Salah pencet. Memang ada tulis ini ya, raise hand ya? Oh, gitu ya. Enggak kok. Enggak, oke. Oke. Salah pencet. Terima kasih Ibu Sony. Jadi Coach boleh ditutup dengan simpulan dan doa ya Coach. Closing Ya, statement. baik. Ya. Ya, terima kasih semua ya sudah memberikan masukan-masukan dan juga diskusi-diskusi. Ya, tentu kita rindu bahwa melalui apa yang kita sama-sama bicarakan malam hari ini mengenai luka ya dan ketakutan, khususnya push button. Karena ini betul-betul yang harus kita waspadai. Nah, kalau kita bisa waspadai dan kita bisa mengelolanya dengan baik, tentu banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi itu sebenarnya benar-benar bisa memberkati kita ya. Kita bisa kelola dengan baik dan kita bisa juga memberkati orang banyak. Karena saya lihat selalu persoalan di dalam hubungan ini, apalagi keluarga yang saat ini banyak sekali persoalan yang begitu sebenarnya semuanya itu berasal dari push button yang tidak diwaspadai sampai harus bercerai. Saya sangat sayangkan itu ya. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa menolong kita semua, memberkati kita dan juga membuat kita lebih mengerti siapa diri kita, hati-hati dengan apa yang terjadi semuanya ini. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau memberkati dan mengingatkan setiap kami dengan apa yang terjadi ketika hubungan itu putus. Tuhan tolong kami semuanya sehingga kami bisa mewaspadai hal-hal yang sebenarnya sepele kadang-kala tapi kami biarkan dalam diri kami dan kami tidak kelolanya dengan baik. Tolong kami malam hari ini Tuhan semuanya bisa mewaspadai ini dan minggu depan kami akan membicarakan Tuhan berikan hikmat bagaimana kami bisa betul-betul mengidentifikasi dalam diri kami dan kami boleh dipulihkan di dalam kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dan berkati semua yang telah hadir maupun yang mendengar rekamannya dan kami percaya malam hari ini kami akan tidur dalam perlindungan, pertolongan-Mu dan kami percaya kami semua menikmati istirahat dengan baik, pagi hari bangun dengan berkat yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih Coach. Terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa minggu depan.